Cerita buat Din, Tamaila, Hairil, Anwar. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta Pati Rajawane, kikisan laut, berdarah laut. Beta Pati Rajawane ketika lahir dibawakan Datu Dayung Sampan. Beta Pati Rajawane menjaga hutan pala, peta api di pantai. Siapa mendekat 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam, ganggang menari. Menurut beta punya tifa, pohon pala, badan perawan jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin beta marah, beta bikin pala mati. Gadis kaku, beta kirim datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang, irama ganggang dan api membakar pulau. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Yeay. Ini keren banget ya Sanabai TV, tentunya sudah hadir bersama Tupu Tua, Vio Akbar Sambada ya. Kita bakal bahas tentang prestasi dari Vio yang tentu tadi sudah kita lihat betapa indah dan mantap suara dari Vio membacakan puisi, yaitu di program Ngota Ngobrol Prestasi BITV Beken. Sanabai TV, Tupu Tua tentu akan menemani kamu di episode kali ini yang sudah kita lihat bersama bahwa si Vio sudah membacakan puisi ya, mengenal seni lewat mendalami puisi tema kita hari ini. Nah Vio, kalau kita lihat tadi saat kamu membacakan puisi itu luar biasa ya, dari tone suara, kemudian juga penegasan dari kata-kata dari setiap puisi ini sendiri. Ini boleh diperkenalkan dulu nggak? Kamu usianya berapa? Usia 15 tahun. Usia 15 tahun Vio. Kalau kita ketahui kalau puisi ini kan banyak yang suka atau belum suka ya, tergantung dari selera masing-masing anak-anak zaman sekarang yang lebih dominan banyak main handphone ya, gadget. Nah kalau kamu ini kenal puisi ini sejak kapan? Apakah dari sebuah tayangan televisi? Apakah orang tua juga latar belakangnya seorang seni atau juga dari keluarga atau gimana? Boleh dijelasin? Pertama aku lihat baca puisi pertama di YouTube, habis itu bisa YouTube aku mengikuti lomba-lomba di sekolah SD. Oke, di SD waktu itu ya. Di SD pertama kali ikut puisi itu gimana? Apakah memberanikan diri? Apa karena memang disuruh orang tua karena melihat Vio kayaknya suka banget baca-baca puisi, ya udah deh kita ajak anak kita ini deh Pak untuk kompetisi, atau memang niat dari sendiri Vio? Pertama niat dari diri Vio sendiri sama dorongan orang tua juga. Ya. Nah dari SD didukung orang tua, kira-kira selain dari melihat tayangan YouTube, apakah ada latihan-latihan sendiri yang Vio laksanakan? Ada. Apa itu? Latihan bagaimana kita cara mengetahui makna dari puisi tersebut. Terus agar tidak grogi juga di atas panggung. Oke, ada trik sendiri nggak kalau misalnya kan beda ya sama penyanyi, penari,
apalagi puisi, ada tips triknya sendiri nggak saat kita di atas panggung? Karena kan kita tampil sendiri dengan suara kita, nggak ada kayak ngiringin musik kayak penari atau teman-teman lainnya. Gimana itu kira-kira Vio? Kalau aku anggapnya ya udah, aku di sini aku harus tampilkan yang terbaik aja gitu. Oh gitu ya, nggak ada rasa gugup walaupun di depan Pak Jokowi, halo Menteri, gitu nggak ada rasa gugup ya dengan tamu-tamu undangan. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit lah. Nah untuk Vio sendiri, kalau puisi ini emang ada beberapa jenis puisi ini, biar Sana BTV tahu ya, apakah puisi itu hanya sebuah kata-kata indah, apakah ada kata-kata buruk juga yang bisa dilontarkan Vio? Kata-kata indah juga ada, kata-kata buruk juga ada. Oke, baik. Kata buruk kadang, tapi kan kata buruk itu menyampaikan sesuatu Pesan ya? pesan gitu, itu bukan buruk-buruk aja gitu. Bukan buruk ya. Nah gimana ini, apakah jenis-jenis puisi atau gimana? Di sini puisi. Apa aja kira-kira Vio? Apanya? Jenis-jenis puisi? Puisi dari karya apa aku lupa gitu. Terus menjelaskan wajah-wajah kita, ada kata-kata anjingnya, tapi dia ngasih pesan bukan anjing tapi itu kata yang lain gitu. Oh gitu ya, kayak kalimat atau kata yang memang memberikan penegasan yang buruk, tapi bukan langsung memaknai itu buruk ya Vio ya. Nah kalau misalnya puisi ini sudah diketahui Vio dari YouTube, untuk latihan sendiri ada guru yang mengajarin Vio nggak? Ada. Siapa? Ustazah Messi. Ustazah Bezi. Ya. Gimana Ustazah Bezi untuk memberikan pembelajaran ke Vio sejak ini? Sejak kapan? Sejak dari kelas 8 SMP. Ustazah Messi ngajarin banyak teknik. Pertama teknik pernapasan dalam perut gitu. Oke, terus? Intonasi, artikulasi kita juga harus jelas. Oke. Nah, terus kalau Ustazah siapa? Messi. Ustazah Messi. Messi ya. Ustazah Messinya untuk melihat perkembangan Vio itu gimana caranya? Apakah dari latihan 2 kali sehari, atau kebetulan memang di tempat sekolah Vio Ustazah Messi ngajar, atau di tempat lain? Kebetulan Ustazah Messi ngajar di sekolah juga. Oke, jadi pas juga ya jadwal dari pelajaran umum, kemudian juga puisi yang memang sudah disukai Vio. Oke, baik, Sana BTV, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Mengapa bisa sampai si Vio Akbar Sambada ini bisa hebat sampai juara nasional di lomba puisi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Prestasi BITV Beken. Baik, sahabat TV, Anda masih bersama saya Tubuh Tua di program terbaik BITV Beken yang menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi, yaitu Ngobrol Prestasi. Masih bersama Vio Akbar Sambada, ya, seorang anak muda yang berprestasi juara 1 tingkat nasional dalam membaca puisi. Tadi sudah diulas sedikit sama Vio ya, bahwa untuk puisi ini sendiri dikenal dari platform YouTube. Dari tayangan YouTube, si Vio tertarik pelatihan, diberikan juga pelatihan sama guru ya, di tempat sekolah Vio. Nah Vio, kalau kita ketahui baca puisi itu kan, kalau orang menilai ya, beberapa orang cuma baca doang. Apakah ada puisi-puisi ciptaan tertentu atau pengarang yang memang Vio jatuh cinta dengan karya-karya puisinya Vio? Tentunya ada. Kangen karya W.S. Rendra. Karena dia tuh membuat karya yang bikin menyentuh hati gitu. Karya? W.S. Rendra. W.S. Hendra. Iya. Oke. Nah kalau W.S. Hendra itu sendiri sebuah pengarang puisi ya, juga. Nah dia itu lebih dominan kemana ini puisinya? Apakah kayak mengarah ke, kan ada puisi yang kayak mengarah ke pemerintahan, atau juga ke arah kekeluargaan, cinta kasih, atau juga bahkan kayak alam? Dia tuh kayak temanya ke arah mana? Ke cinta kasih kayaknya. Cinta kasih ya. Baiklah. Oke, salah satu yang kamu ingat dari karyanya apa tuh? Puisi Kangen. Itu gimana itu? Garis besar dari puisi tersebut itu kayak mana intonasinya? Apakah lemah lembut, tegas, atau gimana? Dia itu emosional sih. Emosional. Ya. Karena dalam puisinya itu dia tuh ingin meraih cintanya, ingin merdeka, tapi dia tuh nggak bisa merdeka tapi tanpa cinta gitu. Oke, ingin merdeka tapi cintanya nggak ada gitu. Iya, cinta. Betul. Oke. Nah kalau katanya menimbulkan emosional, ya, kangen. Nah itu apakah puisi itu harus menimbulkan emosional yang kayak
marah-marah, nangis-nangis atau gimana sih, Vio? Enggak, pertama kalau sebelum membaca puisi kita harus mengetahui apa arti makna dari puisi tersebut. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu, otomatis si penghayatan itu akan datang ke diri kita sendiri. Oke. Dan penghayatan itu enggak sekedar buat-buatan, tapi itu real gitu. Beda tuh ya sama acting ya? Beda. Beda ya. Kalau kayak baca puisi ya kita membaca, meresap langsung hasilnya dari yang kita baca tadi ya. Iya, betul. Kalau acting kan memang dipaksa untuk emosional, melampiaskannya berbentuk gestur Iya. wajah. Tapi kalau puisi ya ketahui bersama dibaca, kalau bisa dengan pas mendalami ya sana TV akan timbul dari makna dari puisi tersebut. Nah, untuk kamu kan menyukai seni membaca puisi ya, Ya. Vio. Juga tahu beberapa pengarang-pengarang yang luar biasa. Apakah kamu juga pernah membuat puisi? Kalau buat puisi, Vio belum pernah karena seorang pembaca puisi belum tentu bisa menulis puisi. Oh gitu ya? Iya. Apa yang membuatnya seperti itu ya? Karena Apa kira-kira? kira-kira aku nggak bisa gitu, belum Oh. belajar, tapi mau belajar sih. Belum tapi mau belajar? Enggak. Iya. Kan kadang gini ya Vio, ada yang pengen coba tapi satu apakah dari komposisi katanya, Ya, apa ada ketakutan kalau dipadukan kalimat ini dengan kalimat ini sepadan selaras enggak gitu ya? ya Oh, betul. bisa jadi gitu ya? Bisa. Pernah dicoba nggak? Pernah, tapi nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Iya. Apa kendalanya? Apakah dari rangkumannya? Apakah kosakatanya atau gimana? Kosakata, terus tuh kata-kata yang dipilih tuh susah gitu. Gitu ya. Kalau puisi ini emangnya kata-katanya itu harus kayak mana sih, Pio? Kata-kata kadang tuh puisi itu, setiap puisi pasti ada ini nggak apa namanya tuh, sebuah yang bikin si isi pesan puisi itu nyampe ke si pendengar gitu. Oh gitu. Pernah Pio lakukan belum bisa Belum, berhasil ya? belum. Gimana pendapat lu nih, Ustadz? Pendapat Ustazah Messi. Iya. Ustazah Messi. Mengenai bahwa kamu udah berani coba tapi masih ada kendala. Ustazah Messi tetap dukung, walaupun nggak bisa ya udah nggak apa, tapi tetap belajar gitu. Nah, tadi kan udah disinggung bahwa si Pio Akbar Sambada ini mengenal namanya puisi dari platform YouTube ya. Betul. Diajarin sama Ustadz Messi. Ustazah Messi. Nah, kalau Ustadz Messi sendiri gimana untuk ngajarin kamu sendiri? Apakah lebih kamu kan kayaknya suaranya lebih tegas. Iya. Kamu ya udah baca puisi yang tegas-tegas gitu. Atau coba deh kamu tantang diri bahwa kamu baca puisi yang mellow. Pernah nggak? Pernah. Vio tuh sebelum mengenal puisi kangen, Vio selalu ngambil puisi yang tentang kemerdekaan terus. Nah, si puisi kangen itu disebut Ustazah Messi. Vio coba deh, tapi ke saat Vio mencoba, ya udah Vio coba aja puisi kangen itu. Berarti Vio lebih ke tone yang kayak tegas gitu yang ya. emosional gitu. Emosional tinggi ya. Kalau untuk yang emosional yang kayak menimbulkan air mata udah pernah coba? Belum pernah coba. Ya. Pernah diajarin Ustadz Messi nggak untuk emosional menimbulkan air mata dengan baca puisi? Kalau tentang emosional sudah, tapi kalau air mata belum. Belum ya? Apakah itu bisa nggak sih digunakan emosional dengan menghadirkan air mata membaca puisi? Kayaknya Kalau menurut Vio dan Ustadz Messi selama kalian latihan. Iya, latihan. Apa namanya? Kalau air mata tuh kurang tahu kok. Kurang tahu ya. Tapi sejauh ini kayak Ustadz Messi lebih kayak ketegasan ya. Ya, bagaimana bisa Vio nyampaikan isi pesan ini nyampe si pendengar dengan baik gitu. Oke, kamu kan udah tahu dari platform YouTube orang tua mendukung. Ya. Nah, mendukung pasti. Ya mendukung, tapi apakah ada pernah orang tua yang ya sudah lah nak, sebatas hobi, jangan sampai digeluti yang akhirnya ngabisin waktu kamu sia-sia? Pernah nggak? Kayak latihan mulu, baca puisi mulu dari pulang sekolah jam 3 jam 2 siang, akhirnya sampai rumah baca puisi udah jam maghrib, udah makan malam, sampai orang tua ngomong makan nak udah jam 9. Pernah banget. Nah, itu gimana? Ya. Jadi itu kan ada satu lomba puisi musikalisasi nasional juga sama teman-teman. Nah, Vio itu baca puisi, jadi tuh Vio tuh belum dapat penghayatan, terus Vio pulang latihan terus sampai marah, "Dek, makan dulu, jangan latihan terus," gitu. Terus
Ya Ma, besoknya lagi dimarahin terus. Tapi udah usah lah kata Mama. Udah lama adek mau tetap lomba ini gitu. Oh gitu ya, karena orang tua melihat anaknya terlalu fokus, ya udahlah Nang, nggak usah diikutin lagi, Iya, dilanjutin lagi. takut kecapean. Iya benar ya, baiklah. Baik sahabat TV, nanti kita bakal ke segmen berikutnya. Saya bakal dibimbing dan diajari sama Vio Akbar Sambada, seorang yang berprestasi juara 1 tingkat nasional ya, membaca puisi. Sahabat TV jangan kemana-mana, tetap di Ngota Ngobrol Prestasi BOTV. Baiklah. Oke, ini Vio, aku ada puisi yang judulnya Aku, ciptaan Khairul Anwar ya. Iya. Nah, kalau membaca puisi ini seperti apa? Apakah dibaca dengan kalau sampai waktuku, ku tak seorang kan merayu tidak juga. Gimana nih cara bacanya? Menurut Vio ya. Iya, coba ajarin Kak Tupo. Aku, Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Oh gitu ya? Ya. Oke, berarti intonasinya seperti kayak mau marah tapi nggak marah gitu ya? Iya. Oke. Kita coba ya, Ada sahabat TV. penekanan. Aku, Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Cocok nggak sih gitu? Iya. Cocok ya? Ya. Cocok. Kita lanjut lagi ya. Ya. Tidak juga kau. Bener nggak? Betul. Bener ya. Udah kayak baca pengumuman ya ini ya. Pohon. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan. Gimana, agak ngeri ya baca binatang jalan. Iya. Ini gimana bacanya, memang lantang atau gimana Vio? Kayaknya ada penekanan nggak sih? Coba ya. ajarin ya. Yang kedua. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Oh gitu ya. Lebih mainin gestur juga. Gestur gitu ya. Iya. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Bener nggak? Betul. Ya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Bener nggak? Bener nggak intonasi yang untuk yang ini? Biar peluru menembus kulitku, aku tetap gimana yang lebih tepatnya Vio? Ya. Menurut Vio? Biar peluru menembus. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap merajang, menerjang. Merajang. Menerjang. Kayaknya ini gabung sama sini. Oh gitu ya, Ya. dari sini sampai sini. Iya, tapi ada jeda-jedanya dikit gitu. Oh gitu ya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Gimana? Cocok ya? Cocok. Yang terakhir ya, coba ya. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Cocok nggak gitu? Agak-agak Cocok. senyum. Boleh nggak sih kalau kita, aku kan kurang paham ya. Iya. Ini syairnya agak sedih atau gimana? Boleh nggak kayak tas senyum-senyum gitu sendiri? Boleh. Boleh ya? Asalkan nyambung gitu. Nyambung. Kayak di part mana kira-kira yang pas untuk senyum sama kayak gestur wajah biasa aja, gimana nih? Gimana Coba. Vio? Coba Vio ini versi Vio sendiri ya. Secara full, nanti aku coba yang versi aku ya Vio. Oke, siap. Aku, Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau.
Tak perlu seduh dan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap beradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-lari. Hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wah, itu versi Vio ya. Ya. Sekarang versi Tupu. Ya, coba. Aku Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yeay. Ya, juara 1 internasional membaca puisi, Tupu Tua. Yeay, amin ya Vio ya. Amin. Oke, nah Vio dari baca puisi ini tadi aku kan dari kita baca bersama Vio ajarin, Ya. memang part-partnya yang nggak bisa bercanda ya, Yang gestur wajah ya. Ya. Harus ada yang kayak mana kita kayak mau wow gitu, mana yang Wow. biasa baru kayak melo. Ya. Ya, mungkin dari tadi ada yang beberapa yang pas kurang pas. Gimana menurut penilaian Vio nih dari Kak Tupu untuk baca puisinya? Udah bagus. Tinggal penghayatannya lagi. Penghayatannya Ya. mungkin karena Kak Tupu yang orangnya agak-agak susah untuk serius jadi bercanda mulu ya Ya. Vio ya. Nah Vio, kamu kan udah juara 1 tingkat nasional Ya. membaca puisi, tentu dengan tema kita yang luar biasa di hari ini ya, mengenal seni lewat membaca puisi. Ya. Apakah ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman, orang tua, atau untuk Ustazah Messi? Ya. Silakan. Untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ayo bangkit selagi kita masih bisa, selagi kita masih muda, ayo kita berprestasi. Oke, baik. Selagi bisa berprestasi, yang muda, semangat, Ya. apapun itu yang penting tidak merugikan orang lain. Baik, terima kasih Vio. Gak ada pesan untuk orang tua, misalnya untuk mama, papa, jajannya ditambahin. Iya, Ma, ya. Gimana, coba silakan. Terima kasih untuk mama, ayah selalu support, selalu ngantar adik lomba-lomba kemana. Terus adik Vio juga terima kasih sama Ustazah Messi. Halo Ustazah Messi, kasih Eza udah ngelatih terus ngasih banyak-banyak teknik dalam baca puisi. Oke, baik ya. Untuk mama papanya Vio, katanya terima kasih udah mau dukung Vio. Semoga restu orang tua membawa keberhasilan yang semakin luar biasa untuk Vio. Amin. Amin. Terima kasih Vio Ya. sudah mau hadir di Ngota Ngobrol Prestasi edisi kali ini. Sarabay TV, saya Tupu Tua dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sarabay TV. BE TV semakin berkah.